Assalamualaikum teman-teman. Tetap semangat ya dalam belajar, terutama hari ini kita akan belajar resep Unguentum krem untuk pemakaian luar ya. Langsung saja kita akan belajar resep pertama dari resep Dokter Eko ya. Di copy resepnya dari Dokter Eko untuk pasien Erni Liana ya. Dokter menghendaki untuk dibuatkan resep 24 salep sebanyak 10 gram Misovac Unguentum, Signa Unguentum, Adanedet, PCC, Erna, SSI, APT ya. Silakan untuk screening nanti teman-teman kaji terlebih dahulu apakah perlu kelengkapan, kemudian perlu konfirmasi ke dokter ataupun pasien ya, sehingga nanti dilengkapi di kolom permasalahan dan pengatasan oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, kemudian di sini kalau dilihat dari proses screening resepnya untuk 24 salep sebanyak 10 tidak tertulis sekundum buku referensinya ya, buku standarnya dari mana, maka kita boleh memilih nanti dari Fornas ataupun FOI, CMN, PH5 atau manapun, yang penting di situ terdapat salep 24. Nah, di sini coba Bu Santi akan tayangkan dari Fornas halaman 13. Di sini tertulis bahwa asidi salisil sulfur unguentum, salep asam salisilat belerang, salep 24 ya. Ini adalah nama sinonimnya dari salep 24. Tertulis setiap 10 gram mengandung asid salisil 200 mg dan sulfur 400 mg, vaselin album AD 10 gram ya. Karena di sini terdapat AD, maka untuk penimbangan vaselin album ini adalah 10 gram dikurangi dengan bahan yang sudah ada ya, maka ketemunya adalah 9,4 gram untuk vaselin albumnya. Kebetulan di resep dokter menghendaki 10 gram ya, maka kita tinggal ambil saja dari masing-masing bagian yang sudah tertera dalam resep standarnya, karena sama sesuai dengan permintaan dokternya ya, 10 gram. Oke, kemudian untuk permasalahannya sepertinya tidak ada masalah yang berarti ya, tinggal nanti disesuaikan dari sifat bahan yang ditimbang. Kebetulan di sini asam salisilat memang sifatnya adalah berbentuk jarum, yang mana nanti akan mengiritasi kulit apabila nanti tidak dilarutkan terlebih dahulu. Jadi untuk penimbangan asam salisilat masih bisa di kertas biasa ya, tetapi untuk pencampurannya dengan bahan-bahan lain sebelumnya harus ditetesi dengan spiritus fortior atau alkohol 96% ya secukupnya, atau QS kuantum satis kurang lebih nanti 3 tetes sampai dengan 5 tetes. Baru setelah semua terlarut ditambahkan dengan belerang endap atau sinonim dari sulfur precipitatum ya, diaduk ad homogen. Baru nanti setelah homogen keduanya ditambahkan vaselin album atau vaselin putih ya, aduk ad homogen sedikit demi sedikit, karena vaselin album di sini banyaknya memang lumayan besar bila dibanding dengan banyaknya asid salisil maupun sulfur ya. Jadi penambahannya sedikit demi sedikit, aduk ad homogen, dan setelah homogen dimasukkan ke dalam pot yang sesuai dengan ukurannya, kurang lebih muat untuk 10 gram ya. Jadi pot yang kecil saja, dengan ditempel etiket warna biru, sesuaikan dengan signanya. Kebetulan dokter menghendaki signa unguentum, maka tandai salep. Tulis saja salep dan di bawahnya diberi keterangan obat luar.
Itu ya untuk resep pertama. Di sini juga tertulis di buku petunjuknya bahwa 24 salep bisa dilihat juga di FOI ya, Formularium Indonesia. Nah, karena dalam resep dokternya tidak menuliskan wajib dari Fornas ataupun FOI ataupun standar lain, maka teman-teman boleh memilih buku standar mana yang akan digunakan. Yang terpenting teman-teman menuliskan buku, halaman, dan komposisi dari masing-masing bahan yang akan dibuat. Oke. Untuk resep 1 saya rasa tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya adalah resep cold cream ya, dari Dr. Liliana untuk pasien Elia. Untuk screeningnya silahkan nanti di screening mandiri. Di sini juga sama dengan resep sebelumnya, tidak ditentukan dari buku standar mana. Maka otomatis teman-teman boleh memilih nantinya dari standar mana ya. Sebagai contoh di sini Bu Santi menuliskan Unguentum liniens rosatum atau sinonimnya cold cream berisi sera flava 2,5, cetasium 5, adepslane 5, oleum sesami atau minyak wijen 25, aqua rose 12,5. Tanpa satuan maka jelas adalah gram ya. Kalau di total dari kelima bahan ini maka totalnya adalah 50 gram. Nah, karena dokter menghendaki hanya membuat 10 gram, maka dari bagian-bagian resep 1 sampai dengan 5 ya, kita kalikan masing-masing 10/50. 10 dari banyaknya yang diminta, sedangkan 50 adalah angka dari total bahan keseluruhan. Atau kalau kita ringkes jadi dikalikan 1/5-nya ya. Oke, jadi ketemu untuk bahan yang ditimbang masing-masing. Kemudian kalau dilihat dari sediaan krim ya, teman-teman juga harus pelajari apa sih pengertian dari krim. Krim termasuk dalam kategori unguentum salep, tetapi kita tahu bahwa krim itu ada yang bersifat AM atau MA ya. Nanti istilah itu adalah air dalam minyak atau minyak dalam air. Maka nanti tentunya kalau dilihat dari komposisi atau fasenya, maka krim ini terdapat fase minyak dan fase air yang dicampur menjadi satu. Nah, kita tahu bahwa minyak dan air tidak bisa tercampur kecuali ditambah dengan tambahan emulgator ya. Jadi otomatis di 5 bahan ini pastinya ada yang bersifat emulgator. Mana yang nanti di sini bersifat sebagai emulgator? Teman-teman harus cari satu persatu ya. Yang mana sih yang sebagai emulgator? Mana sih yang nanti fase air, mana yang fase minyak? Nah, dari sini juga harus diketahui bahwa krim itu dapat dibuat dari suhu yang benar-benar panas ya. Karena nanti dengan suhu yang panas itu akan mendapatkan emulsi yang benar-benar tercampur dan stabil. Jadi otomatis bahan-bahan di sini kita akan lebur, kita panaskan sehingga nanti dalam pencampurannya akan bisa maksimal membentuk korpus emulsi yang baik. Oke, jadi secara teori teman-teman harus pelajari dulu terkait krim ya. Kemudian dari sini ada permasalahan tintur benzoat. Ada masalah di sini dan nanti silahkan dicari penyelesaiannya. Nah, dari bahan yang Bu Santi tulis, di sini tidak tercantum adanya tintur benzoat. Tetapi sebenarnya dari salah satu buku standar memang ada terdapat tintur benzoat di cold cream ya. Jadi nanti silahkan teman-teman mahasiswa boleh memilih standar mana yang akan digunakan.
Apabila buku standarnya memang tertulis ada tintur benzoat di komposisi cold cream, maka silakan dijadikan permasalahan juga bahwa tintur benzoat memang dalam pencampurannya harus ditambahkan terakhir ya. Kenapa kok harus ditambahkan terakhir? Nanti silahkan dicari permasalahannya. Oke, jadi salah satunya ditambahkan terakhir itu tujuannya untuk agar emulsinya tidak pecah atau agar emulsinya tetap stabil. Nah, kenapa kok nanti emulsi bisa pecah kalau dicampurkan di awal? Teman-teman harus cari ya permasalahannya kenapa. Oke, tetapi apabila teman-teman menentukan dari buku standar yang memang di dalam komposisi cold creamnya tidak terdapat tintur benzoat, maka kita abaikan saja untuk permasalahan tintur benzoat ya. Jadi silahkan nanti dipakai mana buku referensinya. Oke, kemudian untuk cara pembuatan awalnya dari fase minyak dulu ya yang ditambah dengan emulgator. Jadi fase minyak kita lihat ada Ceraflava, Adeplanei, Oleum sesami ya. Ceraflava itu sinonim dari lilin kuning, malam kuning. Kemudian untuk Adeplanei sinonim dari bulu domba, minyak bulu domba, lemak bulu domba ya. Ada oleum sesami, ini adalah minyak wijen. Untuk aqua rosé jelas ini fase airnya ya, fase airnya. Jadi nanti tinggal ditambahkan terakhir setelah fase minyaknya sudah tercampur. Oke, dari sini kita buat dulu fase minyaknya yang dicampur dengan setasium. Jelas setasium di sini sebagai emulgator ya. Jadi 4 komposisi ditimbang, dijadikan satu wadah di cawan porselen, kemudian ditaruh di atas water bath untuk dipanaskan sampai dengan leleh ya. Setelah leleh sempurna, maka kita masukkan ke dalam mortir panas ya. Kita tahu bahwa cara menyiapkan mortir panas adalah disiram dengan air panas, didiamkan sebentar sambil ditinggal nimbang bahan, sambil ditinggal melebur bahan ya sampai semua larut. Baru mortir panasnya setelah panas airnya dikembalikan ke panci untuk kemudian mortirnya dilap dan tangketnya juga ikut dilap. Kemudian siap dipakai. Dari sini untuk campuran yang sudah leleh tadi dimasukkan seluruhnya ke dalam mortir yang sudah dipanaskan, diaduk ad homogen ya. Jadi nanti ad homogen hingga terbentuk korpus seperti konsistensi susu kental manis itu ya, korpus emulsinya seperti itu. Jangan sampai ada bagian-bagian yang belum homogen. Nah, setelah nanti betul-betul terjadi korpus emulsi yang stabil, maka boleh ditambahkan sedikit demi sedikit airnya ya, sambil dengan pengadukan yang konsisten. Nah, otomatis sudah terbentuk cold creamnya. Tinggal nanti menyesuaikan dari buku standarnya ya. Apabila terdapat tintur benzoat, maka silahkan ditambah tintur benzoat terakhir. Tapi apabila tidak terdapat tintur benzoat, maka tidak perlu ditambahkan tintur benzoat. Jadi disesuaikan saja dari resep standar yang kalian gunakan gitu ya. Oke, jangan lupa untuk ditetesi, mohon maaf, jangan lupa untuk ditempel etiket warna biru dengan signal salep sejuk obat luar. Oke, untuk resep berikutnya ya, kita lanjutkan. Ada PIM. PIM di sini singkatan dari periculum in mora yang artinya bahaya bila ditunda. Jadi kita harus mengutamakan resep ini untuk dilayani terlebih dahulu walaupun pasiennya datang belakangan gitu ya. Jadi kita prioritaskan karena memang artinya bahaya bila ditunda. Jadi ini salah satu tanda
dokter menuliskan ini agar kita melayani lebih dulu. Nah, unguentum bilroti diminta 5 gram tetapi tertulis dain duplo. Maka dimintanya 2 kalinya ya. 5 dikalikan 2. Jadi permintaannya adalah 10. Karena ada dain duplo. Signa usus cognitus artinya pemakaian telah diketahui. Jadi silakan nanti untuk signa di etiket ya disesuaikan permintaan dokter. Pemakaian telah diketahui sehingga di bawahnya boleh dikurung obat luar. Untuk permasalahan di sini langsung saja karena saya sengaja tidak mencantumkan dari buku standar mana. Silahkan nanti dicari masing-masing ya. Boleh memilih salah satu dari buku standar yang ada. Oke, untuk unguentum bilroti merupakan salep kuning kecoklatan, tidak boleh disimpan sebagai persediaan ya. Kalau disimpan sebagai persediaan terlalu lama maka AgNO3 di sini akan terurai atau bahkan balsam perunya juga akan terurai ya, terpisah nanti damarnya kalau nanti disimpan terlalu lama. Nah, untuk AgNO3 ini juga mempunyai sifat oksidator ya, sehingga jangan sampai nanti terkena sinar matahari karena nanti akan lebih lebih cepat terjadi oksidasinya, ataupun juga jangan ada tambahan airnya. Kalau nanti terjadi reaksi ya antara AgNO3 dengan air atau H2O maka akan terurai menjadi senyawa lain yang nanti akan menimbulkan warna hitam di dalam proses tersebut, terutama nanti untuk kulit juga akan menimbulkan warna hitam yang tidak mudah hilang ya. Jadi untuk pembuatan salep ini jangan sampai ada unsur air di situ. Dipastikan alat bahan pada saat penimbangan maupun pembuatannya benar-benar kering ya, sehingga tidak terjadi reaksi tersebut. Oke, agar tidak terjadi oksidasi maka juga perlu ditambahkan disimpan di botol yang gelap atau sebam dari kaca atau gelas ya, terbuat dari gelas yang berwarna gelap, sebam. Nah, kemudian untuk komposisi balsam perunya juga di situ mengandung damar ya, sehingga dalam pengadukannya jangan terlalu lama dan juga jangan menggunakan mortir panas karena otomatis nanti akan cepat terurai, terpisah damarnya. Oke, sehingga perlu ditambahkan terakhir dengan pengadukan yang pelan-pelan saja. Untuk cara pembuatannya sebelumnya juga perlu dilihat ya. Salah satu penyelesaiannya adalah penimbangannya. Wadahnya harus di wadah mana dalam penimbangan agar tidak mengoksidasi timbangan atau tempat-tempat lain. Jadi untuk penimbangan AgNO3 wadah serta sendoknya harus menggunakan yang sifatnya seperti apa ya. Contohnya mungkin menggunakan kaca arloji dan sendok porselen ya. Nanti silahkan ditulis di permasalahan dan pengatasannya. Untuk balsam peru juga karena konsistensinya adalah ekstra kental, kita juga perlu timbang di kaca arloji ya, jangan menggunakan kertas ya. Jadi harus ditimbang di kaca arloji. Di situ berarti juga bisa masuk dalam permasalahan dan pengatasan. Masalahnya adalah berbentuk kental, maka pengatasannya adalah ditimbang di kaca arloji. Permasalahannya adalah balsam peru mengandung damar atau basa, maka penyelesaiannya harus diaduk pelan-pelan saja dan penambahannya terakhir ya. Oke, salah satunya seperti itu. Jadi setiap kali ada permasalahan maka ditulis di kolom permasalahan,
kemudian teman-teman menuliskan pengatasannya seperti apa. Oke, lanjut di cara pembuatan. Setelah ditimbang semua bahan dalam wadah yang sudah ditentukan tadi, ya, kemudian gerus AgNO3 tanpa sama sekali menggunakan air, ya, tanpa. Kemudian setelah digerus AgNO3 maka ditambah dengan vaselin kuning atau vaselin flavum sedikit demi sedikit, aduk homogen. Setelah semuanya tercampur homogen, ya, maka baru ditambah dengan balsam peru. Karena tadi sudah jelas ya, balsam peru ditambahkan terakhir dengan pengadukan yang pelan-pelan saja agar nanti damar di dalam balsam perunya tidak terpisah. Taunya seperti apa kalau terpisah damarnya? Salah satu indikasinya adalah salepnya nanti menjadi bintik-bintik, ya, berwarna hitam kecoklatan. Jadi jangan sampai nanti salepnya timbul bintik-bintik, karena kalau timbul bintik artinya di situ damarnya terpisah. Oke. Kemudian setelah homogen maka dimasukkan ke dalam pot dari gelas yang berwarna gelap, sebam, yang tujuannya agar terlindung dari cahaya dan otomatis tidak terjadi oksidasi atau tidak mengoksidasi tempatnya, ya. Kemudian jangan lupa untuk diberi etiket warna biru dengan signa yang sesuai dengan permintaan dokternya. Baik, mungkin untuk catatannya adalah salep-salep dengan bahan AgNO3 di sini memang tidak boleh menggunakan campuran air, ya, karena nanti menimbulkan warna hitam yang sulit untuk dihilangkan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga untuk pemakaian kulit luar sebaiknya tidak menggunakan campuran air, kecuali mungkin untuk salep wasir, ya, yang penggunaannya memang di bagian dalam dari kulit yang tidak terlihat gitu, ya. Jadi mungkin itu lebih aman untuk wasir, ya. Tetapi kalau untuk tempat-tempat lain sebaiknya tidak. Dan juga sifat AgNO3 memang sudah bisa larut dalam vaselin kuning, ya. Oke. Dari sini saya rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya teman-teman boleh mencoba untuk mengerjakan. Apabila ada pertanyaan boleh nanti kita lanjutkan diskusi, ya. Kemudian tetap semangat belajarnya. Salam sehat, jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.